Jadi halo semua, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ervan Jiliardana dengan NRP 5025211205 dari Departemen Teknik Informatika. Pada hari ini saya ingin membuat suatu video tentang himbauan atau larangan atau cara menanggulangi suatu tindak pidana korupsi kita sebagai mahasiswa dan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah suatu tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi sebelum itu, mari kita lihat film pendek berikut ini. Setelah Anda menonton video tadi, tentunya Anda akan mendapat bayangan bagaimana suatu korupsi berlangsung di suatu wilayah dan bagaimana dampak buruk yang dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi. Jadi, korupsi itu merupakan suatu tindak pidana yang tidak benar untuk dilakukan, yang dilakukan di suatu wilayah maupun suatu negara yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun suatu kelompok. Jadi, akan banyak sekali dampak buruk yang dihasilkan jika suatu tindak pidana korupsi berlangsung. Nah, lantas bagaimanakah penyebab dari suatu tindak pidana korupsi ini bisa terjadi? Jadi, terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada faktor individu. Faktor individu ini juga sering disebut sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal. Jadi, yang dimaksud adalah ketika suatu individu sudah memiliki moral yang kurang baik dan karakter yang kurang baik, maka ia akan menghalalkan segala caranya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi itu memang pure dari individu masing-masing. Yang kedua yaitu terdapat faktor sistem. Faktor sistem ini dikenal sebagai faktor institusi dan administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme sistem yang lemah ini dan kerapuhan sebuah sistem memberikan peluang suatu tindak pidana korupsi terjadi di suatu wilayah. Kemudian yang terakhir itu ada faktor irisan antara individu dan sistem. Jadi aspek ini juga dikenal sebagai aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antara politisi, hubungan unsur pemerintah, hubungan antara organisasi, dan lain-lain. Kemudian selain itu meliputi juga tentang kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli terhadap hal-hal yang tidak terpuji. Itu menyebabkan suatu tindak pidana korupsi menjadi suatu yang biasa saja. Kemudian, bagaimanakah cara menanggulangi suatu tindak pidana korupsi kita sebagai mahasiswa dan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan yang telah kita pelajari sejak SD itu hingga kini kuliah berperan dalam tindak pidana korupsi ini? Mari kita lihat berikut ini. Jadi, hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini yaitu yang pertama dengan melakukan suatu pembenahan moral. Jadi, kita sebagai mahasiswa hendaknya kita menjadi mahasiswa yang bermoral dan berintegritas. Jadi, kita jangan pernah menjadi seorang mahasiswa yang memiliki mental korup, dalam artian memiliki mental yang suka mencontek, tidak jujur, dan menghalalkan segala cara untuk meraih keberhasilan. Karena jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka generasi kita maupun generasi penerus kita di masa yang akan datang akan menjadi buruk. Dan untuk membenahi mental pecundang tersebut, kita bisa menanamkan nilai pendidikan kewarganegaraan agar kita mendapatkan hal-hal positif dari pendidikan kewarganegaraan ini, khususnya dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan mengawasi jalannya suatu pemerintahan. Kontrol terhadap suatu kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak suatu peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang berpihak kepada masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu diperlukan sebuah kontrol yang berupa tekanan, berupa demonstrasi, atau yang lebih baik lagi yaitu dengan dialog atau mediasi dengan pemerintah maupun pihak legislatif.
Kemudian yang terakhir yaitu membantu mengedukasi tentang larangan suatu korupsi. Jadi kita sebagai mahasiswa juga bisa melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja, dan ketika ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi hal tersebut akan berdampak positif juga bagi masyarakat itu sendiri. Jadi sekian, terima kasih.